Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam program Sapaan Gembala BPD Jabatara, kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu Bapa. Oleh sebab itu kiranya Roh Kudus-Mu ya Bapa yang menerangi hati pikiran kami, yang berkuasa atas hidup kami, dan yang memimpin kami ke dalam kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini terambil dari Filipi 2 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Begini firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada hari ini yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tema ini adalah sebuah peribahasa yang memiliki makna, yaitu sesuatu akan berhasil apabila dikerjakan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita merupakan bagian dari komunitas yang memiliki identitas tertentu, entah itu keluarga, gereja, atau jemaat. Kekuatan komunitas orang percaya terletak pada kesatuan hati, pikiran, kasih, jiwa, dan tujuan di antara para anggotanya. Jika kesatuan itu tidak dimiliki, maka kesatuan orang percaya berada dalam bahaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini Rasul Paulus melihat adanya ancaman internal yang berpotensi mengoyak kesatuan jemaat Filipi, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri sehingga menganggap orang lain tidak penting. Sikap ini merupakan wujud kesombongan karena menganggap diri lebih baik dan lebih hebat daripada orang lain. Sikap sombong ini dapat menghancurkan hubungan antar sesama, menghancurkan hubungan antara pribadi, dan berpotensi menghambat kemajuan dan kesatuan dalam komunitas orang percaya. Orang seperti ini senang mendapat pujian bagi dirinya sendiri. Ia menganggap dirinya yang paling hebat dan menginginkan orang lain menganggap dia demikian. Orang ini biasanya sulit bekerja sama dengan orang lain, dan bahkan bagi orang ini keutuhan komunitas bukanlah prioritas. Nah, dalam ayat ini menanggapi ancaman yang terjadi di jemaat Filipi, Rasul Paulus menasihati dan mengajak segenap jemaat Filipi untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam ayat ini Rasul Paulus membicarakan kebutuhan akan kesatuan yang lebih besar
dan persekutuan yang lebih kuat dalam jemaat Filipi. Oleh sebab itu, ia menyerukan bahwa dalam Kristus ada segala nasihat menuju kesatuan. Perpecahan adalah penolakan terhadap kehendak dan tujuan Kristus. Mereka yang telah menerima berkat kasih wajib mewujudkannya terhadap orang lain tanpa batas dan tanpa pandang bulu. Semua orang percaya memiliki roh yang sama, justru wajib bersama-sama menjadi satu. Pengetahuan tentang belas dan kasihan Allah mendorong setiap orang percaya untuk menyatakan kepada orang lain dalam kasih mesra dan belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam seruan Rasul Paulus ini untuk bersatu, mencari kepentingan sendiri dan kesombongan adalah musuh dari persekutuan dan penghalang bagi kesatuan. Makanya Rasul Paulus menyerukan kepada jemaat di Filipi untuk bersama-sama atau untuk bersatu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana cara agar kesatuan itu tetap kokoh atau teguh, baik itu dalam keluarga, gereja, ataupun dalam masyarakat? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kesatuan itu agar kokoh dan teguh? Seperti tema kita pada hari ini, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi bagaimana cara agar kesatuan itu kokoh dan teguh? Yang pertama adalah rendah hati. Ya, rendah hati. Di ayat yang ketiga mengatakan demikian, ayat 3b, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Rendah hati. Rendah hati adalah terjemahan untuk suatu kata yang bagi orang Yunani mengandung pikiran tentang semangat yang nista dan rendah. Tetapi bagi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, rendah hati itu adalah suatu kebajikan yang tinggi, sebab itu adalah jalan Kristus sendiri. Bahkan rendah hati itu merupakan syarat yang sangat penting untuk mempertahankan kesatuan dalam gereja. Begitu juga dengan kita di dalam kehidupan berkeluarga, dalam jemaat, butuh yang namanya kerendahan hati. Apabila di antara jemaat ada kerendahan hati, maka kesatuan gereja itu, kesatuan yang ada di dalam sebuah komunitas itu akan kokoh dan teguh. Itu poin yang pertama. Cara yang kedua agar kesatuan itu kokoh dan teguh yaitu tidak mencari kepentingan sendiri. Tidak mencari kepentingan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila keberadaan kita di dalam suatu komunitas atau di dalam gereja, kalau kita memiliki kepentingan tersendiri, maka pertumbuhan atau kesatuan yang ada di dalam suatu komunitas tertentu akan mengalami hambatan, akan mengalami goncangan, bahkan akan mengalami perpecahan. Oleh sebab itu, di dalam sebuah organisasi, sebuah komunitas, kita harus punya tujuan bersama. Kita harus punya tujuan bersama, dan kita tidak perlu lagi mencari kepentingan sendiri. Di dalam sebuah komunitas, kita harus menganggap orang lain lebih utama ketimbang diri sendiri, dengan melihat karunia-karunia yang ada pada orang lain itu, sambil menyadari kelemahan dan keterbatasan diri kita sendiri. Kita juga harus membiasakan diri untuk berpikir dan berbicara mengenai kepentingan orang lain. Membiasakan diri untuk berpikir dan berbicara mengenai kepentingan orang lain.
bukan mencampuri urusan orang lain. Kalau mencampuri urusan orang lain itu ada resikonya, ya. Tetapi di sini bukan mencampuri urusan orang lain, tetapi membiasakan diri untuk berpikir dan berbicara mengenai kepentingan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berkomunitas, dimanapun kita memiliki komunitas, kalau kita tidak mencari kepentingan sendiri, maka kesatuan itu akan kokoh dan teguh. Kenapa? Karena kita sudah punya kepentingan bersama, yaitu memajukan apa yang menjadi tujuan bersama, terlebih-lebih dalam kehidupan kita sebagai berjemaat. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus, maka kita harus bersama-sama membangun tubuh Kristus itu. Itu poin yang kedua. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara agar kesatuan itu kokoh dan teguh, yaitu saling memperhatikan. Di ayatnya yang keempat berkata demikian, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Artinya saling memperhatikan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, saling memperhatikan. Sebagai sesama manusia, kita diwajibkan untuk saling memperhatikan, apalagi di dalam berjemaat. Kita tidak dapat mengatakan kepada orang lain untuk memperhatikan kita bila kita sendiri tidak mau memperhatikan orang lain. Tapi perlu kita ketahui bahwa kita sebagai orang percaya adalah merupakan bagian atau anggota tubuh Kristus. Maka sudah selayaknya kita saling memperhatikan. Karena dalam 1 Korintus 12 ayat 12 mengatakan banyak anggota tetapi satu tubuh. Yaitu tubuh kita adalah tubuh Kristus dan anggotanya adalah saudara dan saya. Amin.